Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita mulai Vicon pertama kita ya, karena Vicon kita ini selama 3 minggu sebelumnya pasti banyak sekali gangguan ya, karena menjelang hari raya Anda tahu sendiri ya, pasti semuanya itu konsentrasi untuk masalah keluarga. Jadi Vicon ini baru kita selenggarakan pertama di minggu ketiga ini. Saudara-saudara, saya juga telah membaca dan menyimak apa yang betul Anda posting di LMS ya, dan semuanya juga sangat bagus sekali, sangat interaktif ya. Dan ini alhamdulillah Universitas Siber Asia di tahun ini ya, insya Allah bulan Mei ya, ini punya lulusan yang pertama ya, lulusan pertama karena pendahulu Anda atau senior Anda telah melaksanakan pembelajaran selama 3,5 tahun ya, 3,5 tahun sejak 2020 ya, dan telah menyelesaikan 144 SKS ya. Jadi ini hal yang sangat membanggakan bagi kita semuanya. Universitas Siber Asia insya Allah di bulan Mei menyelenggarakan wisuda pertama ya. Wisuda pertama karena senior Anda telah berhasil menempuh 3,5 tahun dan telah lulus di semua mata kuliahnya, tidak ada nilai C ya, karena tidak ada nilai D, mohon maaf, sebagai syarat untuk standar lulusan di Universitas Siber-Asia ya. Jadi Anda yang saat ini di posisi semester kelima kalau nggak salah ya, betul ya, semester kelima Anda semuanya, betul? Halo? Empat, Pak. Oh, Ya, empat Pak. ya? Oke. Berarti kurang 3 semester ya. Kurang 3 semester ya, Pian ya. Kurang 3 semester. Anda insya Allah 1,5 tahun lagi bisa lulus ya. Asalkan konsisten dan terus menempuh pembelajaran secara daring dan secara online ya. Nah, saudara-saudara, dari beberapa tugas akhir yang dikerjakan oleh pendahulu Anda ya, itu juga terkait dengan implementasi mata kuliah kita ini ya, mata kuliah kita ini bisnis intelijen ya. Nah, saudara-saudara, di dalam diskusi kita ya kan, tentu kita sudah mengeksplor ya kan apa itu definisi bisnis intelijen ya, dan juga beberapa aplikasinya ya, dan semua jawaban juga sangat bagus-bagus semuanya ya, relatif tidak ada perbedaan satu sama lain ya, dengan dengan view yang berbeda-beda akhirnya bisa memperkaya atau juga memperluas ya mengenai definisi daripada business intelligence ya. Jadi itu saya sangat banggakan partisipasi Anda semuanya ya, semuanya memberikan kontribusi ya, berupaya memberikan kontribusi ya dari hasil penelaahan berbagai macam sumber untuk disampaikan kepada yang lain seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, dalam waktu itu kurang lebih nanti ya 45 menit ke depan ya, kita akan berdiskusi dan juga menjelaskan. Dan lebih penting lagi adalah saya juga berusaha mengenal Anda lebih dekat ya, supaya saya tahu mahasiswa saya semuanya ya. Di sini juga coba saya sapa lagi ya, yang baru gabung ya. Ini ada Alif ya, ada ini ada yang on cam ya, Bu Mentari ya, Bu Mentari. Ya, Bu Mentari dari mana, Bu? Izin saya dari Mamuju, Pak, Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat. Ya, selamat Bu Pak, ya, bergabung dengan Unsia ya. Jadi saya sangat senang sekali ya. Semoga nanti kami bisa ke sana, Bu ya, itu menengok masa kita amin. ya. Amin. Kami tunggu, Pak, di Sulawesi Barat. Ya, terakhir kami itu ke Makassar, mengunjungi masa kita di Makassar ya. Jadi Universitas Siberasi ini walaupun online, teman saudara-saudara atau teman-teman semuanya ya, itu juga bertanggung jawab menengok mahasiswanya ya, menengok mahasiswanya dan melihat kondisinya bagaimana ya, agar walaupun kita online tetap kita ada yang namanya human connection ya, atau human ada networking ya, supaya kita bisa mengetahui ya, tidak hanya sekedar menyelenggarakan pembelajaran semata ya, tapi lebih dari itu adalah kita juga bisa membangun yang namanya society ya, society yang itu
bisa kita silaturahmi, bisa networking, bisa bekerja sama ya, dan alhamdulillah ya beberapa event-event yang diselenggarakan itu kita itu kunjungi ya anak-anak kita di seluruh Indonesia ini ya. Di Medan kita pernah, di Palembang kita pernah, di Jawa Barat ya berapa kali ya. Kemudian di yang ini mau kita prioritaskan adalah di Taiwan, Taiwan sama Hong Kong ya di luar negeri ini ya. Jadi Universitas Berasia ini walaupun online bertanggung jawab sepenuhnya untuk melihat kondisi mahasiswa ya. Apakah mahasiswa itu dengan online ada kesulitan, apakah ada kendala, apakah ada hal-hal yang katakanlah bisa dimediasi ya kan? Itu semuanya kita sediakan ya karena Unsia berkomitmen untuk menghadirkan pembelajaran secara online ya memperkuat skill ya dan juga keterampilan, tapi lebih penting dari itu adalah ya bisa membangun yang namanya society ya society akademik ya yang itu global seperti itu ya. Nah, itu saudara-saudara ya, saya sangat senang mengenal Anda semuanya ya. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan apa itu? Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Setuju saudara-saudara? Siap, Pak. Ya, terima kasih ya. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita mengenai bisnis intelijen ya di prodi Sistem Informasi karena nanti ini bisa menjadi bekal untuk Anda melaksanakan tugas akhir ya, skripsi ya. Dan apa itu Anda bisa mengembangkannya ya bersama dengan mata kuliah yang lain ya tergabung dengan apa itu disiplin ilmu yang lain supaya menjadi suatu produk atau outcome ya. Nah, saudara-saudara, bisnis intelijen ini memang ada dua item ya, ada dua item jadi yang krusial ya. Pertama adalah bisnis ya, yang kedua adalah intelijen ya. Bisnis dan intelijen ya. Jadi kita simak dulu bisnis ya. Saudara-saudara, orang melakukan usaha atau bisnis atau dunia ekonomi ya, pelaku ekonomi itu sekarang ini berubah ya, berubah. Orang melihat kita lihat ya kan perkembangan 30 tahun terakhir semenjak teknologi IT itu muncul ya, ya revolusi IT itu muncul ya. Itu orang melaksanakan bisnis ya, itu sudah berubah drastis ya. Sekarang ini saudara-saudara dalam 30 tahun terakhir ya kan muncul perusahaan-perusahaan ya kan yang itu sangat cepat sekali ya. Sangat-sangat cepat sekali membangun perusahaannya ya kan. Karena apa? Karena memanfaatkan teknologi informasi ya. Kita lihat ya kan bagaimana itu perusahaan yang berbasis teknologi informasi itu ya kan perkembangannya kan sangat cepat sekali ya dan juga sangat resilient ya. Cepat dan resilient ya bahkan juga sustainable ya. Jadi resilient itu tahan ya, tahan karena kan dunia usaha itu dunia yang penuh dengan apa itu kompetisi, dunia yang penuh dengan gejolak ya, bisa naik turun ya. Artinya adalah dia bisa bertahan ya, bertahan resilient. Kemudian jika juga bisa berlanjut sustainable ya, sustainable ya itu seperti kita lihat ya pelaku-pelaku pengusaha atau pelaku ekonomi kan bisnis ya kan itu jatuh bangun ya kan tapi itu terus berkembang growth ya dan juga terus bertahan ya berlanjut ya sustainable ya saudara-saudara salah satu kunci keberhasilan daripada itu pelaku bisnis atau pelaku usaha yang itu adalah selama 30 tahun terakhir ini ya kita lihat ya di dalam dunia digital ya kan, itu adalah karena berhasil memanfaatkan kemajuan teknologi digital ya atau teknologi informasi ya sehingga apa saudara-saudara sehingga mereka ya kan bisa mengembangkan asetnya, mengembangkan marketnya ya, mengembangkan sumber dayanya ya, mengembangkan peluang bisnisnya ya. Nah, saudara-saudara untuk bisa melakukan hal seperti itu saudara-saudara akhirnya berkembang disiplin ilmu yang baru yakni bisnis dan intelijen ya, bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi ya. Sebagai contoh saudara-saudara ya, kalau kita lihat saat ini gitu ya, misalkan ada suatu perusahaan ya, dia kepingin tahu gitu kan, produknya itu disukai atau tidak oleh masyarakat. Ya, bagaimana dia bisa mengetahui ya bahwa bisnisnya itu atau produknya disukai atau tidak disukai oleh masyarakat.
Nah, saat ini saudara-saudara dengan teknologi sosial media atau social network ya, kita itu bisa mengetahui ya sentimen analisis ya, mengetahui yang namanya adanya sentimen terhadap suatu produk dari suatu perusahaan atau pelaku usaha ya. Sehingga kalau kita lihat ya saat ini berkembang namanya sentimen analysis ya kan, bahwa produknya itu disukai nggak oleh masyarakat ya. Menggunakan apa? Menggunakan itu pemanfaatan data-data dari social network, semisal Twitter, semisal Instagram, TikTok dan sebagainya. Ya, jadi ini bagaimana kita bisa mengetahui ya bahwa itu memiliki derajat kesahihan ya, bahwa itu merupakan hasil analisis yang sahih dan mendekati benar ya, itulah ya gunanya kita menerapkan teknologi informasi ya. Jadi itu bisnis intelijen ini saudara-saudara ya kan sangat sangat powerful ya. Jadi saat ini kalau ke pengusaha-pengusaha ya atau juga pelaku bisnis ya tidak menggunakan bisnis intelijen, maka dia akan kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya ya. Jadi dunia usaha saat ini saudara-saudara ya kan kalau kita lihat ya kan itu adalah itu seperti kita ketahui ya, ini membutuhkan disiplin ilmu baru ya, membutuhkan suatu skill yang baru ya. Sekarang ya kan itu pelaku-pelaku usaha ini dengan changing era ya, perubahan era yang sangat cepat ini gitu ya. Berkembang namanya ya kan proses ya kan di mana ada suatu unit ya kan yang itu khusus untuk digunakan untuk mengolah data-data dari internet ya, data-data secara online ya. Yang data-data tadi itu berkaitan dengan kepentingan dunia usaha ya. Kepentingan dunia usaha ini tentu kita ketahui adalah nomor satu adalah mempertahankan perusahaannya dulu ya. Sebelum dia untung ya dia berusaha mempertahankannya dulu. Apa yang dia pertahankan pelaku usaha ini saudara-saudara? Yang pertama yang dipertahankan adalah aset produksi ya. Seperti kita ketahui kan kapitalisasi dunia usaha ini sangat besar ya. Semuanya dikapitalisasi menjadi suatu aset ya. Baik aset itu berupa aset yang kelihatan, ya aset yang benda maupun aset yang tidak benda, ya. Aset yang benda itu ya kan bukan hanya alat produksi kan, pabrik dan semuanya ya, tapi juga merupakan aset-aset yang tidak tampak, ya. Aset yang tidak kelihatan itu apa ya kan? Aset yang tidak kelihatan adalah ya kan nomor satu adalah branding, ya, branding pelaku usaha atau branding perusahaan, ya. Nama perusahaan itu saudara-saudara ternyata memiliki aset, ya, memiliki harga, ya. Contoh gitu kan perusahaan-perusahaan besar itu asetnya sangat tinggi, ya. Perusahaan Apple ya atau perusahaan Microsoft kan itu setara dengan GDP suatu negara, ya. Jadi hanya satu nama perusahaan ya kan itu nilainya sama dengan GDP suatu negara. Bayangkan tuh ya, namanya saja ya. Namanya perusahaan aja gitu kan bobotnya itu ternyata melebihi daripada itu GDP suatu negara. Yang kedua adalah setelah branding perusahaan ya kan, yang kedua adalah apa itu segmentasi market ya pasar. Ya pasarnya dunia usaha ini ternyata bisa dikapitalisasi menjadi suatu value bisnis ya. Jadi kalau misalkan ya kan pelaku usaha ya kan dia hanya bergerak di lokal ya atau di regional kan itu ternyata bisa diukur berapa kapitalisasi bisnisnya ya. Nah, ini penting saudara-saudara. Kenapa? Karena pengusaha itu berusaha ya mendapatkan informasi seberapa besar ya jangkauan pasarnya. Seberapa besar ya kan dia bisa menembus menguasai daerah saingannya ya baik itu di level nasional ya atau juga regional maupun juga internasional. Nah, hal-hal tersebut saudara-saudara dari kata kuncinya aja ya mempertahankan aset ya baik itu tangible maupun intangible ya kan itu ternyata ya kan mendorong ya kan perusahaan ya kan untuk ya kan menciptakan divisi yang baru ya kan divisi untuk khusus mengolah data-data ya terkait dengan proses bisnisnya ya kan menjadi suatu driven data ya yang driven data ini digunakan untuk atau diolah dianalisis menjadi kepentingan mengembangkan perusahaan ya
Jadi setelah mempertahankan ya kan, kemudian bagaimana cara mengembangkan? Ya, untuk mengembangkan itu butuh analisis data. Nah, analisis data ini saudara-saudara digunakanlah teknologi informasi ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga bisnis di era sekarang ini gitu kan tekanannya lebih tinggi ya. Lebih tinggi karena apa? Karena model bisnisnya kan itu sudah melibatkan pengolahan data berdasarkan data-data secara online dengan menggunakan teknologi informasi ya. Ya, nanti itu macam-macam, boleh menggunakan artificial intelligence, boleh menggunakan data science ya, boleh machine learning kan dan sebagainya ya. Sehingga ini menjadi satu tekanan ya, menjadi satu tekanan bagi perusahaan, pengusaha-pengusaha atau perusahaan ya yang kepingin berkembang ya setelah berhasil bertahan, berkembang ya. Berkembang inilah ya, untuk berkembang ini di era sekarang ya kan membutuhkan yang namanya teknologi informasi ya dan kemajuannya ya. Sehingga model bisnisnya ya tidak lagi menggunakan model bisnis konvensional ya. Semuanya harus menggunakan melakukan restrukturisasi menggunakan pendekatan bisnis yang modern ya. Di mana dunia bisnis yang modern ini melibatkan teknologi informasi ya. Yang itu ya tadi saya sampaikan ya kan digunakan untuk mendapatkan data ya, yang data itu driven data yang digunakan untuk analisis ya. Analisis misalkan gitu kan, kemampuan apa itu segmentasi pasar ya, kemampuan di dalam penerimaan oleh konsumen ya, penerimaan kemudian itu bagaimana respon terhadap itu produk yang baru ya, respon terhadap saingan ya, kemudian bagaimana itu perusahaan menyediakan layanannya ya. Jadi karena seperti kita ketahui saudara-saudara kan perusahaan itu pasti memiliki dua area ya. Satu adalah produk ya, yang produk yang benda ya, yang produk yang katakanlah tampak ya. Yang satu lagi adalah produk yang berupa layanan ya. Jadi perusahaan-perusahaan saudara-saudara ya, dia menjual satu produk ya kan, pada hakikatnya adalah dia tidak hanya semata-mata menjual produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya, tapi lebih dari itu adalah berusaha untuk mengejar yang namanya kepuasan konsumen ya, satisfaction ya. Jadi produk-produk yang kita gunakan ini sebagai konsumen saudara-saudara dikawal dengan indikator yang namanya customer satisfaction ya, atau memenuhi kebutuhan daripada konsumen. Nah, untuk bisa seperti itu saudara-saudara, zaman dulu ya kan tentu pengusaha itu direct ya, tidak ada yang namanya proses feedback atau umpan balik. Sekarang saudara-saudara, kita beli apapun itu disurvei, betul nggak? Halo? Halo? Betul, Pak. Betul, Kan? Pak. Ya, Pak. Nah, kita beli apa saja sekarang itu disurvei. Ya, betul nggak Bapak ini puas? Betul nggak pelayanan kami bagus? Seperti itu saudara-saudara. Nah, ya. Nah, data-data ini saudara-saudara merupakan data-data yang harus diolah dengan teknologi informasi. Ya, sebagai contoh yang paling sederhana saja, ya. Kalau misalkan kita beli, kita habis menggunakan jasa servis, ya, kita itu diwawancara, ditelepon, diwawancarai, Pak Ucu, bagaimana Pak Ucu layanan customer kami, Pak Ucu, ya, bagaimana Pak Ucu menggunakan produk kami, gitu ya. Apakah ada yang kendala Pak Ucu? Mohon masukannya Pak Ucu, mohon ratingnya, ya. Terakhir mohon ratingnya seperti itu, ya. Jadi ini saudara-saudara adalah hal yang sangat wajib dari suatu perusahaan ya atau pelaku bisnis ya. Tidak bisa kita saat ini gitu kan melaksanakan bisnis secara konvensional ya, jual produk kemudian kita nggak mau tahu. Nah, itu wassalam ya. Jadi kalau misalkan Anda nanti mendesain suatu bisnis ya, Anda harus mampu membuat suatu model bisnis yang itu ya kan menggunakan pendekatan yang modern ya. Tidak hanya menjual produk ya, tapi produk itu kan ditingkatkan lagi. Produk itu pasti ya. Menjual produk itu pasti ya. Tapi baik produk maupun barang maupun juga jasa. Tapi lebih dari itu adalah menjual yang namanya branding perusahaan ya. Branding perusahaan ya. Jadi kalau Anda sudah meningkat ya kan kualitas produknya sudah memenuhi pasar, itu meningkat branding perusahaan atau juga branding produk. Saat ini saudara-saudara, tentu kita sudah mengetahui gitu kan, kalau
ada suatu logo perusahaan ya kan, kita mesti percaya itu. Ya, kita percaya karena apa? Karena dia sudah menjaga mutu dan kualitas produk maupun jasanya, ya. Sebagai contoh gitu kan, ini bukan promosi ya, ada suatu perusahaan nama besar ya secara global ya kan. Misalkan deh motor ya, motor itu kan sudah kita udah tahu ya, sense kita itu kemana, nama perusahaan yang itu terpatri di kita ya, motor oh ini Pak. Oh, kalau motor ya kan udah Pak ya kan, sambil merem aja Pak, motor ini pasti nggak ada masalah ya, tidak ada yang namanya masalah ya. Kenapa? Karena perusahaan ini berhasil membangun yang namanya branding ya, branding yang itu tidak bisa ya kan, itu terus ditingkatkan ya, tidak bisa digoyah oleh apapun ya, karena dia berhasil yang namanya di fase-fase dulu waktu dia membangun perusahaan itu kan ya, dia berhasil membangun yang namanya produk yang berkualitas sehingga produk itu menjadi branding yang diakui seluruh masyarakat secara global ya. Nah, selebihnya adalah dia saat ini gitu ya dengan pendekatan bisnis yang modern ya kan, meningkatkan dengan yang namanya teknologi informasi. Nah, ya. Jadi inilah saudara-saudara ya kan, itu pelaku-pelaku bisnis di era sekarang ini ya kan itu berubah ya pendekatannya ya. Pendekatannya sudah berubah gitu kan, modelnya sudah berubah ya karena ada tekanan ya. Tekanan untuk ya kan menggunakan teknologi informasi agar dia bisa mempertahankan ya dan juga mengembangkan. Nah, saudara-saudara seperti kita ketahui ya, environment ya bisnis ya yang itu berlaku secara global saat ini adalah produk-produk itu kan harus bisa globalisasi ya. Produk-produk ini yang dijual oleh perusahaan ini kan kalau dia mau brandingnya tetap meningkat ya atau juga berkembang ya kan, maka dia harus punya yang namanya orientasi globalisasi ya, mendunia ya. Kalau kita punya produk ya kan tidak mendunia ya kan, itu tinggal tunggu saja ya. Sebagai contoh gitu kan, produk-produk kita dari Indonesia ini ya, produk unggulan ya, nomor satu yang sudah mulai global ya kan, ya seperti kita ketahui ya, paling gampang saja ya, misalkan adalah Indomie. Ya, Indomie ini ya cukup cukup mengglobal ya. Kalau Anda pernah naik pesawat ke Eropa atau ke beberapa negara ya kan, itu pasti ada beberapa di dalam pesawat itu Anda ditawari Indomie. Saya juga kaget tuh ya. Loh, ada Indomie nih ya. Ya, dan lumayan saya lihat kanan kiri saya juga orang-orang asing juga menyukai produk-produk seperti ini ya, Indomie. Customer demand ya, customer demand ini sangat penting ya. Jadi yang bahasan kita saat ini ya kita mengenal dulu ya environment bisnis yang saat ini modern ya. Permintaan konsumen ya, permintaan konsumen ini saudara-saudara ya semakin hari semakin bergerak ke arah ke masa yang akan datang ya, semakin kompetitif ya. Misalkan produknya ada yang kurang berkenan aja kan itu langsung dia beralih ya, cepat beralih. Konsumen itu perilakunya adalah cepat beralih jika produk barang atau jasa itu tidak sesuai dengan bentuk keinginannya ya. Customer demand ini harus cepat dibaca ya. Perubahan perilaku konsumen ini harus cepat dibaca. Bagaimana cara membacanya? Apakah suatu perusahaan itu harus mendatangi satu orang masing-masing ke rumahnya ya. Nah, kalau menggunakan teknologi IT tidak perlu ya. Sekarang ini dengan teknologi informasi ya, perilaku konsumen ya, behavior konsumen itu bisa diketahui ya. Diketahui dari data-data ya secara online ya. Kemudian juga government regulation ya, peraturan di suatu negara ya. Peraturan di suatu negara itu pasti berubah-ubah ya. Pak juga peraturan di negara itu ada dua hal yang harus dicermati ya. Dia adalah kepingin melindungi perusahaan dalam negeri ya. Yang kedua adalah kepingin meningkatkan penerimaan pajak ya. Jadi semua peraturan negara-negara itu pada intinya cuma di situ ya. Berusaha untuk proteksi ya, kebijakan proteksi ya. Yang kedua adalah berusaha untuk mendapatkan penerimaan fiskal ya, keuangan ya. Yang keempat saudara-saudara kondisi pasar. Nah, kondisi pasarnya juga sama ya. Saat ini saudara-saudara tidak ada produk yang single ya. Semua produk itu pasti ada saingannya ya. Nah, saingan itu juga sama. Bagaimana kita bisa mengetahui gitu kan keberhasilan kompetisi ya di dalam satu era yang saat ini ya penuh dengan persaingan ya.
itu harus ada data, ya. Yang data itu tentu bisa kita peroleh secara online, ya. Karena betul market condition ini gitu ya, terkait juga dengan perkembangan secara global, ya. Misalkan gitu ya, itu seperti yang kemarin kita alami gitu kan, COVID. Nah, COVID itu kan pasar itu akhirnya ya menciut, ya. Pasar itu ada produk-produk yang katakanlah menciut, ada produk-produk yang katakanlah membesar, ya. Nah, itu juga merupakan kondisi-kondisi global yang berpengaruh kepada pasar, ya. Kemudian juga kompetisi juga otomatis, ya. Jadi ini saudara-saudara ya, kondisi bisnis ya terkait dengan eh, lingkungan yang ada saat ini gitu ya, memerlukan pendekatan yang modern, ya. Jadi ini juga menimbulkan tekanan tapi juga memunculkan kesempatan, ya, agar perusahaan tadi ya bisa bertahan, bisa berkembang, bisa sustainable, ya. Nah, bagaimana perusahaan itu merespon? Ya, tentu untuk merespon ini kan butuh yang namanya strategik, ya, strategi bagaimana mempertahankan dan mengembangkan, ya. Kemudian juga kolaborasi, ya. Kemudian juga ya kan real time response, ya. Agility, ya, increase productivity, ya. Kemudian new business model. Nah, ini yang paling penting ya, new business model, ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu saudara-saudara kalau mau berkembang dia harus punya yang namanya R&D. Ya, R&D-nya bukan hanya untuk terkait dengan produk, ya. R&D itu setiap perusahaan-perusahaan yang betul bereputasi ya pasti punya yang namanya R&D untuk mengembangkan satu produk, ya. Sebagai contoh gitu kan produk yang kita kenal saat ini ya, misalkan HP, ya, laptop, ya, atau juga perusahaan-perusahaan yang lain ya, dia terus berinovasi, mengembangkan produk baru, produk baru, produk baru, ya. Belum selesai versi 1 gitu kan, dia udah munculkan versi 10, ya. Kenapa? Karena itu semua adalah upaya perusahaan ya kan untuk meningkatkan brandingnya, ya. Sehingga kalau kita lihat kan ada suatu perusahaan ya kan itu motonya adalah inovasi tiada henti. Ya, jadi terus berinovasi, ya. Jadi kalau saat ini kita menggunakan produknya perusahaan ya kan versi sekian ya kan, dia udah menyiapkan kan 10 versi ke depan, ya. 10 versi ke depan itu model-modelnya udah siapkan dia, ya. R&D itu adalah salah satunya adalah mengembangkan produk-produk berdasarkan inovasi. Yang itu semua saudara-saudara, ya inovasi-inovasi ini didapatkan salah satunya adalah dari pembacaan data dari faktor-faktor yang disebutkan tadi itu, ya. Globalisasi, customer demand, ya, eh, government regulation, ya kan, market condition dan competition, ya. Sebagai contoh gitu kan, itu ada suatu produk ya kan, yang dulu produk itu tidak mau ya menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Ya, kita pernah dengar kan ada suatu perusahaan ya, dia tidak melibatkan teknologi informasi dalam produknya. Apa yang terjadi saudara-saudara kan? Ya begitu ada suatu produk ya yang itu melibatkan teknologi informasi dan produknya hampir sama ya, produknya dia pasti akan kolaps. Ya kan itu banyak sekali contoh-contohnya di dunia ya saat ini ya. Sebagai contoh gitu kan kemunculan teknologi mobil cerdas ya. Teknologi mobil cerdas menggunakan energi listrik. Nah, ya. Jadi sebagai contoh kan itu mereknya mobilnya Tesla ya dan juga mobil-mobil listrik Cina ya kan itu kan sekarang ngeri itu ya. Mobil-mobil ini saudara-saudara tidak hanya sebagai alat transportasi tapi sebagai lifestyle, ya. Produk-produk seperti ini ternyata adalah dilengkapi dengan lifestyle, ya, lifestyle yang modern, ya. Sebagai contoh akan dilengkapi dengan teknologi artificial intelligence, ya, mobilnya bisa nyetir sendiri, ya, mobilnya terhubung dengan GPS satelit secara otomatis, ya, mobilnya memiliki kemampuan membaca suatu data, ya, membaca penggunanya, ya, sehingga pas saudara-saudara mobil itu berkembang menjadi smart, ya, smart car, ya, atau mobile smart mobile, ya. Nah ini saudara-saudara, pabrikan-pabrikan mobil terkenal ya dari Jepang, dari Jerman, akhirnya kan kewalahan ya. Begitu Tesla itu keluar ya kan, kewalahan dia ya. Dia harus mengejar ya kan, mengejar dia udah menguasai teknologi berbasis ICE ya, Anda tahu ICE ya, internal combustion engine ya, berbasis pembakaran ya. Itu kan yang udah ratusan tahun dia kuasai teknologi ini gitu kan. Itu hampir kolaps kan
dengan kemunculan mobil listrik, ya, bukan hanya mobil listrik ya, tapi mobil listrik yang berbasis teknologi informasi itu hampir kolaps, ya. Teknologi yang mereka kuasai ini sudah mapan betul, ya, bagaimana apa itu teknologi ini gitu kan, kita sudah menggunakannya kan puluhan tahun, ya. Tiba-tiba gitu kan dalam 5 tahun muncul yang namanya Tesla, ya, dan mobil listrik Cina yang saat ini sangat agresif. Itu pasar udah berubah, saudara-saudara, ya, pasar udah berubah gitu kan, dan juga apa itu market share-nya gitu kan sudah berubah, strateginya perusahaan juga harus berubah mengikuti, ya, tidak mungkin gitu kan pabrikan-pabrikan motor terkenal dari Honda, dari misalkan dari Jepang, dari Jerman ya kan terus bertahan dengan cara yang konvensional, ya, mereka mulai beralih, ya, kenapa? Karena ada faktor globalisasi, customer demand, government regulation, market condition, competition yang sudah berubah. Apa yang berubah? Semua negara sekarang ini menyadari bahwasanya, ya kan, itu ada isu lingkungan, ya. Seperti kita ketahui, saudara-saudara kan, mesin-mesin mobil yang atau motor berbasis teknologi ICE, ya, internal combustion engine, ya, baik itu menggunakan apa itu bensin, solar, ya kan, itu menghasilkan emisi CO2, emisi karbon. Emisi CO2 ini gitu kan menimbulkan polusi, ya. Polusi menimbulkan isu lingkungan dan seterusnya. Sehingga apa? Beberapa negara-negara yang saat ini gitu kan menyadari ini penting kan mulai membatasi penggunaan ya kan mobil-mobil atau alat-alat transportasi yang berbasis ICE, ya, teknologi, ya. Mereka sudah membatasi, ya, Indonesia ya kan membuat insentif ya kan pajak untuk motor listrik, ya, mobil listrik. Nah, ini regulasi, ya, regulasi yang berubah, ya, akhirnya apa? Ya, perusahaan harus cepat berubah, ya, harus berubah cepat, ya, berubah cepat ya kan membuat produk-produk yang itu mengikuti regulasi yang berlaku di suatu negara, ya, terkait dengan misalkan isu-isu lingkungan ini, ya. Dia harus merubah ya kan teknologi yang saat ini berbasis ICE, ya, berubah menjadi teknologi mobil listrik, ya. Jadi ini salah satu contoh saudara-saudara kan betul strategi ya kan partner collaboration ya kan real time response agility kan kemudian increase productivity, ya, kemudian new business model kan berubah, ya, berubah karena adanya perubahan-perubahan yang melatar belakangnya tadi itu saya sebutkan, ya. Nah, ini saudara-saudara, ya kan, untuk bisa ya kan menghasilkan suatu keputusan yang tepat bagi perusahaan ya kan untuk melaksanakan ini semua ya kan butuh yang namanya proses analisa, ya, analisa prediction decision. Nah, ya, jadi perusahaan-perusahaan tadi itu tidak sekedar Pak ada perubahan ya kan kemudian banting setir ya kan tidak, ya, dia butuh yang namanya keputusan dan pendukungnya, ya. Keputusan dan pendukungnya ini saudara-saudara meliputi daripada aktivitas utama ya kan yakni analisa, prediksi dan decision, ya. Dan ini saudara-saudara tiga kata kunci ini membutuhkan yang namanya teknologi informasi, ya. Nah, inilah ya betul bagaimana ya bagaimana produk saya ini sekarang ini misalkan ya itu pabrikan-pabrikan Jepang ya yang dulu menguasai Amerika ya. Jepang itu kan lebih disukai di Amerika ya produk-produk terkait dengan mobilnya ya atau juga alat-alat transportasi ya karena murah ya berteknologi lumayan gitu kan dan juga itu handal ya. Tapi begitu Tesla muncul gitu kan ini mereka udah ketar-ketir itu ya. Selama ini volume ekspornya ke negara Amerika itu sangat besar ya kan dengan kemunculan Tesla itu udah berkurang gitu berkurang sekian. Nah, bagaimana mereka bisa menghasilkan betul analisa ya, prediksi ya dan juga keputusan yang tepat ya kan. Inilah ya kan dibutuhkan yang namanya teknologi informasi ya. Jadi teknologi informasi ini dilibatkan ya kan untuk sebagai alat utama, sebagai metode utama ya agar nanti bisa menghasilkan analisa yang tepat ya prediksi yang sangat akurat ya kemudian keputusan yang sesuai ya. Nah, inilah saudara-saudara munculnya ilmu yang namanya bisnis intelijen ya. Di mana bisnis intelijen ini adalah mendayagunakan atau memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ya kan untuk mendapatkan ya, informasi-informasi yang sangat penting bagi keberlanjutan suatu bisnis.
Itu aja ya, definisi yang sangat sederhana ya. Nah, ini saudara-saudara yang saya sampaikan ini adalah merupakan pendekatan bisnis yang relatif modern ya. Jadi Anda yang nanti itu bekerja di area-area seperti ini ya, atau juga nanti betul mengajukan suatu topik tugas akhir ya kan, pendekatan bisnisnya harus pendekatan bisnis yang modern ya, pendekatan bisnis yang up to date ya dengan perkembangan teknologi informasi ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Silakan. Halo, 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 ya ya silakan. selamat pagi Pak. Ya dengan Pagi, Kemas ini Pak. ya silakan Kemas. Ya, 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 oke Pak. Terkait dengan respon dari perusahaan Pak ya, jadi antara dari sebelumnya tadi dijelaskan, sekarang itu ada perusahaan yang terkait dengan budget ini Pak. Jadi mereka akan mengeluarkan budget, tapi bagaimana budget itu bisa kembali dalam waktu yang cepat dengan produk-produk yang dikeluarkan cepat. Nah ini kira-kira gimana Pak dengan adanya di sini? ya, Terima betul kasih Pak. sekali. Ya. Nah, tadi ya, ilmu kita ini memang ada dua ya. Satu bisnis, satu teknologi informasi, intelijen ya, lebih spesifik ya. Untuk masalah bisnis itu saudara-saudara ya kan, memang kita semuanya tidak ada yang ahli ya. Bisnis itu kan memang pelaku bisnis itu kan nggak ada yang menyatakan sangat ahli ya. Ya, tidak ada yang sangat ahli. Bisnis itu bisa dikatakan ahli kalau dia teruji sekian puluh tahun. Setuju nggak? Halo, Ya setuju Pak, setuju Pak. ya kan ya. Setuju, Pak. Ya. Saya juga nggak berani saudara mengklaim sebagai ahli bisnis ya kan. Wah salam saya kalau mengklaim ahli bisnis ya. Sementara jualan tempe aja belum tentu laku. Gitu ya. Jualan tempe aja belum tentu laku. Tapi kita coba bahas pendekatannya ya. Saya juga tidak mengklaim ahli bisnis ya. Hanya mengamati saja ya, mengamati ya. Tapi kalau ada paradigma seperti yang disampaikan Saudara Kemas, gitu, Pak, ada orang yang pemodal, investor, punya dana besar, dia kepingin untung besar dalam waktu yang cepat. Ya, itu bagaimana? Ya itu betul. Ya orang itu kan kepingin dapat keuntungan dengan cepat, ya, dengan cepat ya. ROI-nya itu atau return of investment ya bahasanya ya, ROI ya, ROI ya, itu kepingin dapat cepat, ya. Coba kita lihat data-datanya saudara-saudara ya. Jadi cara paling cara yang paling moderat ya, cara yang bisa kita terima common sense ya, itu adalah kita lihat datanya ya. Ada nggak ya perusahaan-perusahaan itu yang investasi ya kan 1 tahun balik ya, itu 100% ya. Sebetulnya saudara-saudara, pendekatan bisnis yang paling bisa diterima oleh semua orang itu adalah pendekatan bisnis pengembangan aset ya. Pengembangan asetnya semakin berkembang ya. Aset semakin berkembang itu artinya apa saudara-saudara? Yang dihitung itu bukan untung ya. Kalau kita bicara aset itu kan kita tidak bicara untung ya. Kita bicara asetnya semakin berkembang. Orang investasi kan 1 juta. 1 juta itu ternyata kan asetnya semakin berkembang ya. Jadi tanahnya semakin banyak, jadi barangnya semakin banyak gitu kan. Untungnya mana Pak Uju? Ya untungnya ya itu ya, untungnya adalah asetnya semakin berkembang ya. SDM-nya semakin banyak, semakin besar, SDM-nya semakin loyal, itu juga aset ya. Jadi kalau misalkan mindset itu orang investasi 1 juta, besok harus kembali 1 juta ya saudara-saudara. Itu sebetulnya ya kan mindset yang tidak salah. Tapi kalau kita lihat berdasarkan data ya kan, ini sebetulnya tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada seperti kenapa? Yang dikejar oleh pelaku-pelaku bisnis itu adalah aset yang berkembang. Ya, jadi apa saudara-saudara? Anda bikin investasi 1 juta, ya ternyata gitu kan itu berkembang gitu kan 1 juta ini menjadi tanah ya, tanahnya semakin banyak ya, produktivitas semakin tinggi, SDM-nya semakin besar ya, kemudian juga marketnya semakin besar. Nah ini merupakan keuntungan. Kenapa saudara-saudara? Kalau perusahaan ini nanti dikapitalisasi dihitung ya, ternyata adalah 1 juta tadi kan berkembang menjadi 100 juta. Nah, artinya apa saudara? Butuh proses, butuh waktu. Yang itu kapan waktunya? Ya, tidak ada yang berani mengatakan besok
hari ini, tahun ini, atau juga tahun depan. Tidak ada yang berani. Ya, tapi apa? Perusahaan tadi adalah terus intens, ya, terus melakukan peningkatan strategi ya, agar asetnya semakin berkembang. Ya, jadi betul yang ditanyakan Saudara Kemas itu tidak salah, tapi juga kalau kita bandingkan dengan fakta-fakta yang ada berkembang terus hari ini adalah yang paling penting adalah mengembangkan aset-asetnya tadi itu, aset bisnisnya, ya, baik itu aset yang produk maupun yang tidak tampak seperti itu. Nah, ya, kurang lebih seperti itu, Saudara Kemas, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya, sama-sama, Ya, sama-sama ya. Bagus pertanyaannya ya. Jadi memang betul pengusaha-pengusaha itu seperti itu. Dia kepingin investasi ya. Harus balik besok 1 juta ya, itu nggak ada ya sebetulnya ya. Coba kita lihat kan bank ya. Bank itu kan sebagai kreditor. Betul kan? Bank sebagai kreditor itu kan dia memberikan pinjaman ya, pinjaman ya kan, pinjaman dengan kredit ya, kredit dengan bunga sekian, interest sekian persen ya. Masa apa itu masa apa itu betul. Kalau kita lihat ya kan, bank itu keuntungannya dari mana? Ya, keuntungan adalah dari bunga kredit tadi itu. Ya, jadi Anda sebagai pengusaha kan itu mengajukan kredit ya ke perbankan ya 1 M. Ya, Anda diberikan bunga ya sekian persen setiap tahun. Kalau kita hitung sudah kapan baliknya itu uang 1 M itu? Kan butuh waktu lama itu. Betul nggak? Ya, betul nggak saudara-saudara? Saudara Kemas. iya betul Pak. Kadang-kadang Nah, itu aja ya kan. pikir daripada Dunia invest ke ini, mendingan invest ke betul. bank itu. Betul. Dunia perbankan aja memperlakukan seperti itu. Dia tidak berani target. Oke, Anda mengajukan kredit ya 1 juta kan. Besok harus baliknya 1 juta. Wah, itu bank Garut ya. Maksudnya bank bank kredit ya. Bank kredit panci itu ya. Seperti itu ya. Bukan Iya ya. Pak. Ya. Jadi bank itu adalah menerapkan prinsip seperti itu karena rasional. Ya, karena rasional dunia usaha itu harus tumbuh. Pertumbuhan dunia usaha itu saudara-saudara ya, itu juga bisa dihitung ya. Misalkan Indonesia ini pertumbuhan ekonominya saat ini adalah 2,5%, ya. 2,5%. Artinya apa? Kalau ada dunia usaha investasi 1 juta ya kan, pertumbuhannya 1 tahun lagi itu 2,5% dari 1 juta itu. Itu yang logis ya. Pak tetangga saya itu kan dia bisnisnya adalah jualan singkong gitu kan. Modal 100.000 kan berkembang menjadi 10 juta ya. Nah, yang kasus-kasus seperti ini saudara-saudara sebenarnya adalah yang relatif ya kan kasuistik ya, yang itu yang tidak bisa dijadikan suatu patokan atau pedoman ya. Jadi kenapa dihitung 2,5% ya sebagai acuan gitu kan, apa itu aktivitas ekonomi di suatu negara seperti itu ya. Jadi apa itu memang dunia usaha itu ya kan sangat-sangat sulit ya. Saya juga tidak berani gitu ya untuk menyatakan kita semuanya bisa di situ ya. Ternyata kalau kita baca ya, itu dunia usaha itu adalah dunia yang memang harus dijalankan dengan kerja keras, kerja cerdas seperti itu ya. Oke, bagus ya. Silakan Pian Sopian. Selamat pagi Pak, izin Selamat bertanya, pagi Pian. Ya, silakan. apakah untuk menguasai bisnis intelijen ini harus pinter sebagai data analis gitu kan? Lalu bagaimana tantangan dan implementasinya dalam menerapkan di sebuah perusahaan itu Pak? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Sangat bagus sekali, sangat cerdas ya. Kayak Mas Sopian ya, sangat bagus ya. Saudara-saudara, bagaimana cara implementasinya? Ya, implementasi ini kalau kita lihat dari sisi perusahaan, perusahaan itu wajib memiliki yang namanya unit khusus, ya kan? Unit khusus ya kan untuk teknologi informasi, ya. Teknologi informasi. Perusahaan itu tidak cukup ya kan teknologi informasinya berupa infrastruktur atau hardware ya. Dia punya web, itu sekarang nggak cukup ya. Semua perusahaan itu pasti punya web ya. Punya web, punya itu terminal ya sebagai itu sebagai itu ya itu society relation ya, tidak cukup di situ. Kalau kita lihat kan semua perusahaan itu sekarang punya yang namanya media komunikasi digital, ya punya web, punya sosial media, ya punya itu digital media ya kan. Sekarang tidak cukup. Perusahaan itu harus punya yang namanya unit yang namanya Decision Support System (DSS), ya.
Nah, inilah itu tadi ya pendekatan bisnis modern ini gitu kan, perusahaan-perusahaan itu harus mampu ya kan melengkapi unit bisnisnya dengan decision support system ya, atau sistem pengambilan keputusan berdasarkan teknologi informasi. Nah, ini menjadi kata kunci implementasi, ya, implementasi. Sehingga apa, saudara-saudara? Unit ini khusus untuk mendapatkan data, ya, itu mendapatkan data ya kan dengan metode data science, ya, kemudian melakukan analisis data, ya kan, untuk menjadi betul informasi-informasi untuk analisa, untuk prediksi dan juga untuk pengambilan keputusan, ya, yang itu sangat penting bagi perusahaan, ya. Bagaimana implementasi teknisnya kan? Ya harus dibangun, ya membangun suatu unit, ya unit khusus, ya kan itu khusus untuk mengolah data, ya khusus untuk menganalisis data, ya khusus untuk menjadikan sebagai informasi bagi perusahaan. Dan itu tidak boleh berhenti, ya tidak boleh berhenti. Supaya apa? Supaya produksi bisnis ini dikawal dengan yang namanya itu teknologi informasi, ya. Sebagai contoh, saudara-saudara ya kan, kalau kita saat ini ya belanja produk secara online, ya perilaku kita ini diamati oleh mereka, ya perilaku kita diamati, ya kemarin ya kan betul Pian ya belanja 1, sekarang belanja 10, besok belanja 3, besok belanja 4, itu ternyata menjadi data, ya jadi data yang kok data ini naik turun kemana nih, naik turun cenderung naik, apakah cenderung turun, nah gitu ya, cenderung naik cenderung turun ini dibaca menjadi suatu analisa, menjadi prediksi, menjadi keputusan. Ya, misalkan gitu kan, kalau kita kepingin betul perusahaan kepingin tanya kepada unit DSS gitu kan, dia tanya, gimana kira-kira Pian itu nanti belanjanya tahun depan berapa? Pak, kalau kita lihat tren 5 tahun ke belakang, Pian itu nanti belanjanya sekian. Nah, dia menghasilkan informasi belanja sekian, itu kan karena melakukan proses analisa, prediksi, dan pengambilan keputusan. Dari mana dia bisa melakukan seperti itu? Dari pengamatan data, ya 5 tahun ke belakang, atau juga seterusnya. Ditambah dengan kondisi global market yang terjadi saat ini, di masa yang akan datang, ya, seperti itu. Sehingga apa, saudara-saudara? Kalau perusahaan itu punya informasi ini, apa yang terjadi pada perusahaan? Yan, apa yang terjadi kalau Anda mengetahui kok ternyata nanti konsumen itu membutuhkan data sekian, membutuhkan produk sekian? Apa yang terjadi pada Untuk perusahaan? meningkatkan penjualan, Pak. Nah, Next sell. siap-siap kan gitu kan? Betul nggak? Melakukan persiapan, ya, karena dia punya data, ya, informasi, ya, mohon maaf, dia punya informasi, ya. Saudara-saudara, ini kita baru bicara satu item bisnis ya. Ternyata waktu kita udah 40 menit ini. baru bicara item bisnis, ya. Oke, saya mau izin nanti kita lanjutkan lagi ya minggu depan ya, saudara-saudara. Halo. Baik, Pak. Iya, baik, Pak. Baik, Terima Pak. kasih, Kita Pak. lanjutkan ini baru bicara bisnis ini, belum teknologi informasi ya. Ya. Oke, saudara-saudara ya. Menarik Slide ini sekali nih nanti saya share kepada Anda, materinya. ya. Kita lanjutkan minggu depan, ya. Waktunya nanti saya infokan kepada Anda, ya. Kalau di hari aktif Anda bisa hari apa kira-kira? Bisa hari siang, sore, malam. Kalau hari aktif Senin sampai Jumat. Malam, Kalau Pak. saya sih malam, Pak, Malam usulnya. ya. Malam ya, ya oke lah ya. Ya, malam ya. Malam nggak apa-apa ya, malam 1 jam aja ya. Yang penting kita continue ya. Ya, Pak. Jam 8, jam 9 juga, Pak, kalau malam. ya oke oke oke. Wah ini apa itu bagus ya. Ya oke. Secara malam ya, sepakat ya. Oke. Ya, Oke. Pak. Malam, Pak. Lanjutkan. Oke ya. Terima Baik, kasih atas Pak. waktu Anda semuanya ya. Saya juga sangat jadi semangat karena Anda sangat interaktif ya. Dan materi saya rekam nanti saya unggah di YouTube ya. Jadi Anda bisa di LMS ya, Anda bisa cek materi ini berulang-ulang ya. Terima kasih atas waktu Anda. Kita lanjutkan minggu depan ya, kan kita bertemu lagi ya. Selamat pagi ya dan selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya. Assalamualaikum Pagi, warahmatullahi Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.